sekarang gua udah di bengkelnya JRT Mabur. Nah, sama Beat Berlian. Nah, sekarang di sini saya mau wawancara mekaniknya nih. Bisa perkenalkan diri, Bang Jabrik? Kalau nama asli saya Herman Fauji. Ya kalau sering dipanggil sama anak-anak di bengkel Jabrik, kadang-kadang Kambing juga. Ya gitu aja. Berarti sebenarnya nama aslinya Herman Fauji. Herman Fauji. Kenapa bisa dipanggil Jabrik? Nah itu dia, bingung saya juga. Ya biasa dan anak-anaknya kan. Mungkin apa gara-gara rambut dipotong juga bisa. Waktu botak juga mungkin juga. Situ dah, zaman-zaman sekolah itu sih benernya panggilannya. Sebenarnya itu ya, panggilan nama Jabrik itu ya, pas zaman sekolah. Sekolah pernah dibotakin. Nah Bang, ini tadi kan udah dijelaskan nama aslinya ya. Nih, sekarang seksi kedua, awal mula turun di dunia otomotif sejak kapan Bang? Kalau jelasin sih SMA ya, sedang bandel-bandelnya itu. Dari hobi trek-trekan, ya keluar-keluar malam, pokoknya sejak SMA aja, ya sampai berlanjut sekarang. Gue bilang udah lumayan lama juga sih. Dihitung-hitung udah ada berapa tahun Bang? Dia lulus SMA aja tahun 2000-an. Lulus tahun 2000-an? 2000-an. Sampai akhirnya sekarang? 2020 ya. 2020 tahun. 20 tahun ya. Ya. Emang dari awalnya itu pernah kerja sebelumnya pernah kerja di perusahaan orang lain, apa emang sudah tertarik di bengkel? Langsung ke bengkel. Berarti ya, maksudnya langsung belajar di bengkel aja gitu. Berarti ilmunya itu dasarnya dari otodidak. Ya, tapi ya ada gurunya juga di situ. Ya ikut-ikut keluar malam, gadang, yang pasti buat bantuin prepare. Ya umumnya dah kayak anak-anak sekarang gitu. Mekanik yang prepare, teman-teman pada bantuin. Hal apa yang membuat Mas Jabrik tertarik? Nah, ini kan dulu Bang Jabrik pernah cerita ya sama kita. Dulu kan katanya Mas Jabrik itu sebelum jadi mekanik sempat tertarik jadi joki ya? Bener nggak? Iya bener. Dulu bisa ceritain nggak? Awal mulanya itu bisa jadi joki terus langsung pindah ke jadi mekanik? Ya awal-awalnya sih ya trek-trekan dulu. Kan lama-lama kita pasti pengen tahu, oh ini motor keluhannya apa. Yang tadinya kita konsul ke mekanik, ya berjalan waktu kan kita setiap hari tuh pasti konsul ke mekanik, ngobrol-ngobrol dari yang kecil sampai yang gede. Kalau untuk sampai terjun ke mekaniknya berjalannya waktu. Maksudnya jadi tanpa kita sadari kita bisa aja gitu. Terus diproses dari yang buka kadu sampai turun mesin, ya pakai waktu aja. Tapi sekarang abang ini punya bengkel sendiri atau masih ikut orang? Kalau untuk saat ini saya masih nginduk. Masih nginduk? Ya di Berlian Motor ya, sekarang saya hidup di sini. Dulu sebelumnya punya bengkel sendiri. Cuma kan berjalannya waktu, ya biaya ngontrak di sini lumayan mahal kan. Jadi berapa kali pindah ngontrak sampai di tempat sendiri. Dan yang terakhir sekarang di sini nginduknya di Berlian Motor. Di Berlian Motor. JRT itu apa sih Bang sebenarnya? Kalau JRT itu sebenarnya sih anak-anak ya namanya ya. Dulu ada Big Boss itu. Namanya sama. Gitu aja sama saya. Jadi nama motor gitu. Cuman diterusin aja. Jadi udah ganti aja bengkelnya JRT. Sekalian namanya juga sama saya. Dari pemilik motor itu. Nah, terus sekarang ini abang ada di Berlian Motor. Sekarang di Berlian Motor. Di Berlian Motor itu sebenarnya itu punya siapa sih Bang kalau boleh tahu? Kalau Berlian Motor tuh sebenarnya punya Ayah Apai. Ayah Apai? Ya, dia lebih fokus di servisnya. Jadi di satu bengkel ada 2 bengkel. Jadi Berlian Motor dan JRT. Nah, kalau JRT kan boleh dibilang khusus kompetisi dah untuk balap kayak gestrek, drag, road race, sampai liaran. Itu di JRT. Nah, untuk servisnya Berlian Motor. Jadi kita kesehariannya nyervis ya servis. Kalau yang nggak ada balapan, ya kita fokus di servis. Berarti di bengkel Berlian Motor ini sebenarnya itu apa aja dipegang? Ya apa aja. Apa aja? Ya sebenarnya. Jadi kita nggak nonjolin di balapnya. Kalau di Berlian Motor, termasuk di JRT pun nggak nonjolin kalau ini bengkel balap enggak. Cuma tertentu aja. Kalau lagi ada agenda balap, ya kita prepare bareng-bareng. Tapi tetap Berlian Motor nyervis. Ya JRT ya balap, prepare balap. Jadi kita bagi penempatan biar nggak bentrok. Nah, nih kan sekarang Mas Jabrik ikut tadi sama katanya Ayah. Ya. Ayah itu siapa sih Bang? Sebenarnya sosok Ayah itu? Kalau Ayah teman lama. Cuma kan karena teman-teman
ya kita boleh dibilang ya buat orang tua kita di bengkel. Jadi kalau ada apa-apa gitu, ya kita kan nggak ada yang tua-tuaan di sini kan. Pas banget ada si Ayah lah di sini di bengkel. Jadi anak-anak kompak, mau siapapun pasti manggil Ayah. Yang pada curhat, yang trouble dari main motor kecot, ya si Ayah lah ngadunya. Ini harus gimana nih keputusannya gitu. Yang minjem duit. Sampai masalah prepare balap. Ya pokoknya ya tempat curhat dah pastinya. Kalau untuk berlian motor nih si Ayah ini tempat curhat anak-anak di bengkel. Berarti ayah itu ibaratkan Orang tua kita Orang lah, tua kita gitu ya? orang tua anak-anak di sini. yang mengayomi mungkin ya. Nah, ya gitu. Oke, boleh tuh, menarik banget. Nah, nih nih Mas Jabrik. Awal mula pertama kali menjadi mekanik, belajar dengan siapa sih kalau boleh tahu? Kalau untuk belajar ya saya punya guru dulu, Mas Bil namanya. Orang mana itu? Mas Bil dekat rumah, teman kecil bareng. Tapi sampai sekarang komunikasi? Masih komunikasi alhamdulillah sampai detik ini. Yang bisa saya balas ke dia ya cuma jasa. Ya mungkin kalau jasa dia tuh nggak bisa saya bayar pakai uang. Betul. Ya, pokoknya 24 jam saya ready buat dia. Ya semua teman-teman tahu. Mau dari prepare pekerjaan, mau apapun ya pasti saya bayar dia. Saya tuh nggak pernah bahas sama dia itu nominal ya, sampai detik ini pun. Karena dia beri ilmu ke saya pun cuma-cuma. Cuman dia pesen gitu, jadi mekanik ATM. Amati, teliti, modifikasi. Jangan jadi mekanik ATM, maksudnya amati, teliti, mencontek. Nggak bagus, kata dia gitu. Lalu kalau mau jadi mekanik, amati, teliti, modifikasi. Lalu yang bagus. Itu pesan dia. Pesen dia. Dan itu pun sampai saat ini saya tanam di diri saya. Gitu. Sampai sekarang detik ini. Ya, jadi ternyata jadi mekanik itu jangan mencontek, tapi memodifikasi. Itu yang bagus. Ya, makanya pada detik ini pun yang saya bayar ke dia butuh apa gitu ya, sifatnya tenaga atau barang atau jasa, ya saya ready. Walaupun tuh jam 2 pagi dia butuh gitu, ya saya siap. Itu sosok Mas Bil di mata saya ya. Tapi nggak tahu untuk yang lain. Kalau saya ya yang saya bayar ke dia ya untuk saat ini, intinya ilmu dia saya nggak bisa bayar pakai uang. Cuma saya bayar ya pakai tenaga, barang yang saya punya. Cuma kalau ibaratkan nih sekarang kan Mas Jabrik ada di bengkelnya berlian motor ini kan. Nah, itu kan Mas Jabrik kan mengayomi sekarang ke Amaya. Itu gimana kalau Amaya sendiri? Ya kalau sama saya dibilang juga kayak keluarga saya sendiri. Amaya? Iya, iya maksudnya yang kecil, yang gede, semua dah. Ya bisa kasih di pribadi saya pun nggak ada yang ditutupin, maksudnya bukan ditutupin ya. Yang nggak saya tutupin pun pasti tahu. Tanpa saya cerita pun tahu saat ini gitu. Yang mereka, teman-teman termasuk saya udah nyaman di tempat ini, nggak pernah ada gimana-gimana. Ya kalau masalah, setiap ada masalah diobrolin. Dan setiap ada masalah pun nggak pernah diambil serius, walaupun konflik udah gede nih. Iya. Nggak usah diambil serius, kalau masih bisa diobrolin kita obrolin. Karena kita ngobrol sama saya ya gimana. Ya emang nggak bisa diobrolin. Coba diselesain dengan ya, cara musyawarah atau apa. Ya alhamdulillah sampai detik ini sampai anak-anak ngumpul gitu. Ya nggak pernah sih terjadi hal kayak gitu ya. Ya, intinya nyaman aja sih. Di bengkel berlian motor ini udah berapa tahun? Kalau untuk di sini kan tempat baru, Ya. kurang lebih 2 tahunan mau 3 tahunan. Tapi kalau untuk berlian motor ini udah lama. Ya seusia anaknya yang sekarang nih, yang si berlian motor itu pun kurang lebih ada 7 tahunan. Itu lumayan. Kapan Mas Jabrik ngerasa bener-bener jadi mekanik? Kalau untuk merasa benar-benar jadi mekanik tuh kurang lebih tahun 2003. Itu merasa saya udah jadi mekanik karena saya udah dilepas waktu itu. Udah dilepas aja gitu? Dilepas sama Mas Bil itu. Jadi saya kata gini, ya lu udah saatnya. Lu udah jangan sama gua lagi gitu. Udah saatnya lu terbang. Nah, saya terbang lah di sini kan. Karena waktu itu sekolah banyak sama dia. Saya ada di sini, di daerah sini. Boleh dibilang saya di Depok dah. Saya belajar ngontrak waktu itu tahun 2003-an kalau nggak salah sudah ngontrak. Ya berjalannya waktu tuh sampai pindah-pindah lah yang namanya orang ngontrak kan. Ya tahun 2003-an saya udah merasa jadi montir karena saya udah punya tanggung jawab sendiri. Oh nih, setiap permasalahan sampai resiko kerjaan saya udah tanggung sendiri waktu itu 2003-an. Pokoknya ke 2003-an ya. 2003-an. Udah ngontrak tuh ya. Nah, setelah
2003 itu kelar, maksudnya dulu itu di Depok, sempat di Depok. Iya, maksudnya di daerah sini gitu, masuk Sawangan. Cuma Ya, ngebolang dah boleh dibilang. berarti nggak nginduk di satu bengkel doang apa gimana? Enggak, saya nggak nginduk. Kalau untuk daerah sini udah hampir banyak yang saya bukannya saya pegang gitu ya, yang saya indukin udah hampir banyak bengkel. Boleh dibilang ya 70%, 50% banyak bengkel yang udah saya indukin. Nah, udah maksudnya 70% 80% itu Bang Jabrik itu emang bener ngerakit motor drag atau ada selain di motor drag gitu? Ya saya paling bagian kompetisinya. Iya, masih buat balap kayak saya di tim Gestrek, saya pernah tim Gestrek tahun 2013 saya ikut tim. Gonta ganti tim, ikut di tim orang itu sampai putus 2013 awal lah itu ikut tim, nggak lama pindah tim lagi sampai kemarin 2014 ikut tim juga sampai tahun 2017 awal vakum. Saya vakum, jenuh lah istilahnya di balap Gestrek waktu itu. Iya. Saya bukannya keluar sih waktu itu ya, istilahnya saya istirahat dah waktu itu, bilangnya gini istirahat dulu selesai balap Gestrek karena udah terlalu lama dari tahun 2013 sampai 2017 awal dari balap di Banten sampai saya ikut di tim Jabar. Nah 2017 up balik lagi ke lurus deh tuh. Mana itu? Ya ke balap drag sampai liaran, terus sampai ke road race, balap aktif di road race juga. Ya itu campur road race, drag sama liaran. Tapi di Gestrek saya up. Ditinggalin itu? Ditinggalin dulu karena udah terlalu jenuh kan, berapa tahun tuh di Gestrek pindah-pindah tim. Kalau untuk sekarang baru 2020 aktif lagi di Gestrek, hampir merampung semua. Road race malah yang saya tinggalin. 2020. Gestrek saya aktif, drag saya aktif, liaran tergantung kalau liaran. Karena saya juga nggak terlalu condong buat liaran, sekarang udah nggak aman sirkuitnya. Alasannya Bang? Ya udah nggak bisa untuk sekarang liaran nih, paling bisa di Serra. Balap malam aja udah agak susah kan. Ya kayak kemarin berapa malam itu kan main, nggak bisa line up nggak bisa setar. Dikarenakan polisi. Iya polisi itu main di selatan. Tapi sebenarnya Abang lebih nyamannya itu ibaratkan ngurusin motor Gestrek atau drag? Maksudnya yang bener-bener Abang suka gitu loh? Ya. Drag. Itu drag udah dari boleh dibilang lulus dari segala-galanya kayaknya kalau drag. Kenapa itu? Kalau motornya banter, udah pasti kita di depan gitu ya. Paling nggak ke yang lain juga kita bisa nguasain. Kalau Gestrek saya bukannya nyepelin Gestrek. Gestrek motor kenceng, joki nggak maksimal, hasilnya sama. Menurut saya gitu. Tapi motornya banter, jokinya juga bagus, udah pasti juara juga. Tapi kan nggak terlalu dipatokin juga. Kalau insiden kan kita juga nggak tahu. Tapi kalau drag, kita lulus dari drag, mungkin kayak yang lain bisa. Cuman paling tinggal beda ini daya tahan. Daya tahan kalau di Gestrek atau di road race itu kan dicari daya tahan kenceng udah pasti. Daya tahannya mesti juga. Tapi kalau di drag ya harus kenceng, daya tahan, ya jelas maksudnya orang motor drag target gitu. Iya lo harus tembus step gitu ya. Iya. Cuma mau nanya nih Bang, buat Bang Jabrik, udah berapa trofi yang Abang dapat dari motor drag itu? Kalau drag kurang lebih ya kalau lebih dari 20 kayaknya. Lebih dari 20, di atas 20-an ya, 30-an ada. Cuma kan di saya kebanyakan dia yang punya, nggak pasti di saya. Paling di saya sebagian, paling dapat piala 3 saya ambil 1. Karena saya molor itu vakumnya itu semenjak Gestrek. Paling balap 1 tahun bisa 1 kali ke drag. Itu pun ya kalau dipaksa nggak bentrok saya balap. Kalau misalnya bentrok nih ya saya kalahin. Karena saya ikut di tim itu nggak bisa ninggalin di tim yang Gestrek itu nggak bisa, karena istilahnya udah dikontrak kita di tim itu, nggak boleh ditinggalin. Nah terus seberapa nyamannya banget, bener-bener nyaman banget di dunia drag? Ya kalau saya sih merasa nyaman banget ya. Di situ nguji mental, nguji ilmu kita juga. Ya itu tegang aja sih kalau menurut saya, maksudnya
ya ini lu nih, lu tunjukin kemampuan lu yang balap tuh pakai regulasi, yang pakai aturan. Kalau emang lu bisa, ini lu buktiin di sini, gitu. Iya. Ya kan kita nggak bisa curang. Benar. Ya semua sesuai regulasi gitu. Dari mesin, ya semualah gitu. Saya tahu gitu. Selesai menang juga di sekru. Lebih menantang. Ya nyaman aja dah. Lebih enak di drag, lebih nyaman di drag. saya gitu ya. Karena kalau saya dulu di drag, saya punya keyakinan gitu. Saya udah coba di gas track, di road race, di drag lebih oke lah. menantang aja udah, menantang. lebih gila aja gitu. Lebih kuat dah, rasa bener-bener adrenalinnya di drag. Tapi mau sampai kapan bang di dalam dunia drag terus? Nah itu dia yang pertanyaan yang paling berat menurut saya. Apa nggak mau ditinggalin sampai anak cucu? Kalau jenuh mungkin usia sekarang ya, di Iya. usia saya sekarang Nah, ini. sekarang usianya berapa? Sekarang saya usia saya 36 kalau nggak 36. salah. 36. Masih sedang gebu-gebunya. Masih sedang kuat-kuatnya. Rasa di hobi di balap ya gitu. Mungkin saya nggak tahu ke depannya nanti apa jadi bos, saya nggak tahu. Ya sampai bener-bener ketemu jenuhnya sih. Jenuhnya ya? Jenuh. Dan saya pun mengharapkan sampai detik ini ya ada penerusnya. Ya kalau udah ada penerusnya kan kita juga enak lepasnya. Oh, iya benar. Itu ya sekarang saya up, penerusnya nggak ada. Terus gimana? Benar. Sayang. Gitu. Iya. Nah, saya kan juga saya tahu juga nih, Bang Jabrik itu kan, contoh nih, itu di belakang motor apa? Motor Megan namanya ya? Iya, ini Mega. Megan yang belakang? Kalau ini namanya sebenarnya siapa dulu, lupa lagi namanya. Siapa bos sama ini? Ini mah julukannya juga sebenarnya nggak terlalu ini sih. Ini juga sebenarnya dua-duanya kan motor liaran. Iya. Awalnya dulu. Lupa juga tuh, Lupa ya? poyok-poyokan. Karena ini sebenarnya motor liaran paling tua ya ini. Itu. Dari tahun berapa ini? 2008 kalau nggak salah ini. Motor liaran saya ini dari tahun 2008. Nah, itu 2008. Sampai pindah ke drag itu ya karena liaran sama drag sama regulasinya. Ini dua-duanya sama. Makanya dipakai sekarang buat buat drag karena sama. Nah, saya juga pernah dengar nih bang. Setahu saya motor Megan ini yang bawa Rangga Lawe kan? Rangga. Seberapa yakinnya abang sih naruh harapan sama Rangga buat bawa motor ini? Apa sebenarnya ada nggak selain Rangga yang bawa motor ini? Sebenarnya kalau harapan saya untuk Rangga banyak ya. Rangga pertama ya bobot ringan. Kalau skill udah nggak bisa diraguin lagi. Menurut abang skillnya apa? Ya jangan kan motor metik Iya. ya kan, ninja aja dibawa sama dia. Ini mungkin mati rasa buat dia, nggak ada rasanya gitu. Ya saya lebih yakinnya di bawah sama Rangga ini udah nggak bakal meleset, tapi bicara motor nggak trouble udah pasti nggak meleset. Ini pun gasan Rangga, ini gasan Rangga dua-duanya. Ya kayak ini dia udah nggak bakal meleset dari podium 1 semenjak dipegang Rangga. Ya, kalau sebelum Rangga dulu ada. Kalau Rangga kan masuk ke saya akhir Idul Fitri tahun kemarin. Berarti baru setahun ini ya. Setahun karena Rangga waktu masih kecil. Nah pas di bawah Rangga ini berubah semua motor. Tem-temnya juga berubah. Ya udah nggak diragukan. Pokoknya pasti gini, udah pasti juara aja di bawah Rangga. Bicara motor nggak trouble aja. Cuma ada nggak sih selain sebenarnya selain Rangga itu ada nggak sih yang bawa motor ini? Sebelum Rangga jadi joki banyak. Banyak joki-jokinya. Kalau boleh disebutin ya seinget-inget saya aja ya. Saya sebutin. Misal dulu ada Hamzah sempet bawa. Ada Bagol. Ada ADOE. Ajis Kopong. Ada Bildan. Terus ini sempat Aib sempat bawa. Andreas Ucil dari yang joki dari Bandung. Banyak banget. Banyak banget. Gak kehitung kali. Tuli PM, Alip. Udah berapa itu? Saya ngitung kayak lebih dari 10 orang. Ada ARD. Ya maksudnya mereka bawa motor ini. Ya saya minta maaf nih, saya nggak sebutin satu persatu ya. Iya.
mereka yang bawa motor ini udah pasti bawa trofi. Makanya saya kalau saya sebutin piala ini sama ini saya 30. Hah? Ini 30. Gitu. Kali 20 ini pasti 20. Yang pasti lebih banyak ini karena ini lebih lama. Tapi motor ini masih jalan nggak? Masih. Ini kemarin base time di 85. Ini base time-nya di Rangga. Dapat juara 1 2 3. 2-3. Rangga, Andreas Ucil yang dari Bandung sama Ruli PM. Dia Ruli PM. 1 2 3 85 86 sampai 87. Time-nya. Makanya bingung kalau ini balap, dia rolling. Berarti gantian sama. Ya, ini nggak bisa balap. Misalnya, bos balap ini ya. Ya udah ini dulu balap. Balap. Berarti Megan dipendam dulu. Ya kalau misalnya ini mau balap nih, Megan tidur. Megan tidur. Kita tidur. Karena percuma ya, maksudnya bukan percuma kenceng. Yang konflik itu yang saya hindarin di tim itu. Semua kan pasti pakai Rangga. Iya. Pasti Rangga bawa motor nih. Nggak mau bawa yang mana? Itu requestan dari Saya nanya pas joki. Rangga Bos. dulu. Ya joki dulu. Ah. Nggak mau balap besok. Balap kan? Nah setelah Rangga ngobrol, bisa mau bang balap. Saya tanya ownernya nih, bos mau balap nggak? Kalau misal pun ini dulu balap ya, karena ini kan saya yang tanggung jawab. Jadi kalau ini mah gampang-gampang aja. Yang diutamain ini dulu. Berarti Megan ini pegangan Bang Jabrik. Iya. Jadi bosnya bisa dikondisiin kalau yang ini. Kalau yang ini udah pasti harus dipermisiin dulu, tanya misal kata dia nggak balap, ya saya balap. Kalau dibentrokin udah pasti ribet. Cuma saya mau nanya sama Rangga nih. Rangga, motor yang di belakang Rangga sama Megan, nyamanan di mana? Kalau boleh tahu.